Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran 2 dalam subtema 2 tema 4. Sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu ya. Siapkan buku paket kalian. Pembelajaran 2. Pekerjaan apa yang paling baik? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Nah, pekerjaan itu banyak ragamnya ya. Nah, bagaimana kita menyikapi pekerjaan-pekerjaan yang berbeda tersebut? Baiklah, kita akan membaca bacaan di bawahnya. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda ya. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama. Yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Nah, apa bunyi sila kedua Pancasila? Berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini ada simbolnya ya. Simbol sila kedua Pancasila adalah mata rantai. Penjelasannya seperti apa? Mata rantai berbentuk segi empat, melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran, melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu, sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, ini saling bersatu ya, rantai itu satu ya, bersatu antara segi empat ya dengan lingkaran ini, saling merangkai menjadi satu kesatuan sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, makna simbol kedua Pancasila itu apa? Yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga adalah anti penjajahan. Dan yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, hubungan antara simbol dan makna sila kedua Pancasila itu seperti apa? Nah, simbolnya itu mata rantai. Nah, mata rantainya berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan, di mana segi empat melambangkan laki-laki dan yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai tersebut saling berkaitan, melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, apakah sikap Pak Made dan Pak Tony mencerminkan sila kedua Pancasila? Jelaskan alasanmu. Ya, sikap Pak Made dan Pak Tony sudah menunjukkan sila kedua Pancasila. Karena antara Pak Made dan Pak Tony, meskipun pekerjaan mereka berbeda, Pak Tony dan Pak Made tidak pernah merasa bahwa pekerjaan mereka yang lebih baik. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Tuliskan contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu seperti apa? Contoh pengamalan
sila kedua Pancasila di lingkungan keluarga, yaitu 1. Mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusan sehingga terjadi suasana keluarga yang bahagia. 3. Menjaga nama baik keluarga di masyarakat. 4. Orang yang muda menghargai, orang yang sebaya saling menghargai, yang tua menyayangi yang muda. Yang kelima, setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, yang keenam, tidak saling mencampuri hak orang lain. Yang ketujuh, saling membantu dan merasakan dalam kesusahan atau kegembiraan. Nah, sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah yaitu 1. Menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antar teman di sekolah, melaksanakan program sekolah berkaitan dengan usaha kemanusiaan. Contohnya apa program sekolah berkaitan dengan usaha kemanusiaan? Contohnya ada UKS, ya kan, usaha kesehatan sekolah, atau ada juga seperti donor darah, PMR, Palang Merah Remaja. Nah, pramuka juga program sekolah dengan usaha kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, menegur teman yang mencontek, tidak melaksanakan tugas piket, dan melaporkan teman yang membolos atau menyalahgunakan uang sekolah. 4. Membantu teman yang sedang mengalami musibah baik moral maupun material. Yang kelima, tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. Nih ya, tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. Perlu digarisbawahi nih, penting sekali ya. Yang keenam, mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu seperti sikap toleransi, sikap menghargai. Nah, contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat seperti apa? Membantu korban bencana alam, memberi sedekah kepada fakir miskin, tidak menyakiti dan memfitnah orang lain. Kemudian apalagi meminta izin bila meminjam barang orang lain. Yang kelima, berlaku sopan kepada orang lain. 6. Menjadi donor darah. 7. Mengumpulkan dana bela sungkawa untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. 8. Menjaga nama baik masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, baca teks di bawahnya. Dayu tidak mau sekolah. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini, Dadu tidak mau sekolah karena malu. Nah, dari bacaan tersebut, Dayu tidak mau sekolah, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan Dayu terhadap Dayu? Apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Bagaimana perasaan Dadu terhadap sikap Dadu? Setujukah kamu dengan apa yang dilakukan Dadu? Jelaskan. Apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Jelaskan. Nah, tadi sudah dijelaskan di atas ya. Bagaimana sih sikap yang baik? Bagaimana sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Apakah perlakuan Dadu terhadap Dayu itu sudah mencerminkan pengamalan sila kedua? Nah, silakan dijelaskan. Mengejek orang lain itu artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila bahwa setiap orang setara atau sejajar ya atau sederajat. Ejekan Dadu sangat tidak beradab. Tindakan Dadu menyakiti perasaan Dayu.